Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Rohmi. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen Bahasa Indonesia Hukum, Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu sendiri dengan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hukum ketenaga kerjaan ialah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah semasa kerja. Peran pemerintah sebagai protektor dan penegak hukum, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, mengandung serta mencerminkan nilai 1. Kepastian hukum, 2. Kegunaan, 3. Nilai keadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan memberikan hal dan perlindungan kepada pekerja. 1. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Kesejahteraan. 3. Kebebasan berserikat. 4. PHK terselubung atau sepihak. 5. Pengupahan. 6. Waktu kerja. 7. Yang bersifat normatif. Hak perlindungan kepada penguasa. 1. No pay no work. 2. Hak mutasi. 3. Hak sanksi bagi pekerja. 4. Hak pengatur dan pemerintah. 5. PHK bagi pelanggar hukum. 6. PHK dalam masa percobaan. 7. Perlindungan dan yang bersifat normatif. Pelaksanaan hubungan kerja di Indonesia. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara penguasa dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan penguasa dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, namun yang tidak tertentu. Hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian kerja. Subjek dari perjanjian kerja adalah orang-orang yang terkait oleh perjanjian yang dibuatnya. Hak dan kewajiban subjek kerja, di mana hak merupakan salah satu tuntunan dan keinginan yang diperoleh subjek kerja, penguasa, dan pekerja. Pasal 5, setiap tenaga kerja berhak memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Sejarah hukum ketenaga kerjaan. Abad 120 sebelum Masehi, sistem gotong royong. Masa kerajaan, sistem perbudakan. Berdasarkan Undang-Undang Regeling Reglement tahun 1818 pasal 115 menetapkan paling lambat tanggal 1 bulan 6 1960 perbudakan dihapuskan. Hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerjaan atau buruh dan pengusaha dan majikan dengan segala konsekuensinya. Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam batas usia kerja mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik itu memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Unsur-unsur hukum ketenaga kerjaan sebagai 1.
serangkai peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan perusaha atau majikan. 3. Pengaturan pelindungan pekerjaan atau buruh, meliputi masalah sakit dan keberadaan organisasi. Peraturan Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konsekuensi Organisasi Pemburuhan Internasional. 6. Permenker Nomor 90 Tahun 1955 tentang Pendaftaran Serikat Buruh. Penggantian hak yang harus diterima oleh pekerja apabila terjadi PHK yaitu uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum digugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh pekerja dan keluarga yang ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bekerja sama. Alasan berakhirnya perjanjian kerja adalah pekerjaan meninggal dunia, berakhir karena jangka waktu dalam perjanjian, adanya putusan pengadilan atau perusahaan, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan, hubungan industrial, adanya keadilan atau kejadian yang dicantumkan dalam perjanjiannya, pemutusan hubungan kerja. Sifat hukum ketenagakerjaan bersifat hukum perdata karena pengatur hubungan orang-orang yaitu pekerja dengan pengusaha. Bersifat hukum publik karena dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah. Contoh, penetapan upah minimum, perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan, masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya saksi terhadap pelanggaran atau pidana di bidang ketenagakerjaan. Beberapa konsep definisi yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Penduduk semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Usia kerja. Indonesia menggunakan batas bahwa usia kerja 15 tahun. Dalam survei berkumpulan informasi mulai dari 10 tahun dan tanpa batas atas usia kerja. Objek hukum ketenagakerjaan. Objek hukum ketenagakerjaan dibedakan dua yaitu objek materi hukum ketenagakerjaan ialah kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Objek formal hukum ketenagakerjaan ialah kompleks hubungan hukum yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Demikian pemahaman ilmu hukum tentang ketenagakerjaan PHK yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ingin mengajak rekan-rekan yang ingin menambah wawasan tentang ilmu hukum bisa bergabung di STIH Awanglong Samarinda. Setiap perkataan pasti ada kesalahan. Saya hanya manusia biasa. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan.
yang tidak berkenan di hati rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.